Di balik gedung-gedung yang tinggi, di balik ibu kota yang sibuk, ada ribuan warga yang berpenghasilan rendah yang setiap harinya berjuang bukan untuk mencari kemewahan, tetapi untuk bertahan hidup. Bagi sebagian dari mereka, mendapatkan pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Tantangan ekonomi, keterbatasan keterampilan, dan juga lingkungan sosial seringkali menjadi penghambat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya hadir dengan program Padat Karya. Program ini bukan sekedar untuk memberikan bantuan, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan saat ini, program Padat Karya telah berkembang menjadi 135 titik usaha dengan 119 yang aktif dan juga 23 jenis usaha. Dan program Padat Karya ini adalah harapan baru bagi masyarakat Gakin dan juga Pergakin untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dalam video kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana program ini dirancang, siapa saja aktor yang terlibat, dan bagaimana program Padat Karya bekerja secara nyata di lapangan. Inilah analisis kami mengenai peran stakeholder dan juga aktor dalam tata kelola serta manajemen pembangunan di program Padat Karya di Kota Surabaya. Program Padat Karya dirancang sebagai bentuk pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Fokusnya adalah membuka ruang kerja produktif bagi keluarga miskin dan pramiskin melalui usaha-usaha kecil dan menengah yang dibina oleh pemerintah kota. Saat ini terdapat 135 lokasi usaha yang memiliki keberagaman usaha seperti kafe, barbershop, penjahit, cuci mobil dan motor, kemudian sablon dan digital printing, hingga industri kecil seperti pembuatan slipper, sandal, dan kerajinan. Pada jumlah tersebut, terdapat 119 unit yang aktif dan 12 unit yang tidak aktif. Rumah padat karya yang tidak aktif umumnya berhenti karena tidak ada pekerja, alat yang tidak layak, atau tidak adanya pesanan. Dari keberagaman usaha ini menunjukkan bahwa pemerintah kota tidak hanya memberi pekerjaan, akan tetapi membangun ekosistem ekonomi lokal yang menyesuaikan kebutuhan dan potensi tiap wilayah. Wali Kota Surabaya menjadi pengarah utama program Padat Karya. Beliau memastikan program ini berpihak pada warga yang berpenghasilan rendah. Alat yang tersalurkan tepat sasaran dan juga perangkat daerah bekerja secara terpadu. Sekda mengkoordinasikan pelaksanaan teknis lintas perangkat daerah, menghubungkan visi wali kota dengan implementasi di lapangan, serta memastikan integrasinya ke dalam dokumen perencanaan daerah. Sinergi keduanya menjadi dasar keberhasilan program Padat Karya. Tata kelola padat karya dijalankan oleh 3 asisten sekda yang memiliki porsi tugas berbeda, namun saling terhubung. Yang pertama ada asisten administrasi umum. Mereka mengawasi administrasi, pelaporan, dan memastikan koordinasi antar perangkat daerah berjalan dengan rapi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan RPK memiliki struktur laporan, SOP, dan dokumentasi kegiatan yang jelas. Yang kedua, ada asisten perekonomian dan pembangunan. Berfokus pada peningkatan kualitas usaha, mereka mengevaluasi kelayakan alat, progres usaha, serta mengarahkan jenis usaha sesuai kebutuhan pasar. Mereka mendorong agar RPK tidak hanya bertahan, namun bertumbuh menjadi usaha mikro yang mandiri. Yang ketiga, ada asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Berperan memastikan kesejahteraan pekerja, RPK. Mereka mengkoordinasi pendataan pekerja Gakin atau Pragarkin dan memonitorin apakah program benar-benar meningkatkan pendapatan keluarga tersebut. Dengan pembagian peran ini, Padat Karya dikelola melalui pendekatan multi-aktor yang komprehensif. Program Padat Karya berjalan melalui kolaborasi antar perangkat daerah. Yang pertama, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya berperan merumuskan arah pembangunan jangka panjang
memastikan RPK selaras dengan program pengentasan kemiskinan, dan menentukan kebutuhan anggaran. Yang kedua, bagian pengadaan barang atau jasa dengan menyediakan dan menginventarisasi peralatan serta memastikan alat berkualitas sesuai kebutuhan dan spesifikasi. Yang ketiga, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya berperan mengajarkan pembukuan sederhana, pelatihan branding, pemasaran produk, serta membuka akses kemitraan dengan UMKM lainnya. Yang keempat, Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya berperan melakukan publikasi serta mendukung pendataan secara digital. Yang kelima, Dinas Sosial berperan mendata pekerja dengan mengidentifikasi keluarga Gakin atau Pragakin sebagai calon pekerja RPK. Yang keenam, Dinas Pertanian dengan memberikan pembinaan pembudidayaan seperti pembudidayaan ikan, ayam, pertanian, magot, hingga penanganan segala jenis masalah pertanian lainnya. Dan yang terakhir, Disnaker sebagai bentuk pemberian pelatihan teknis seperti melatih barista, sablon, perawatan AC, barbershop, dan cuci kendaraan. Semua OPD bergerak bersama membentuk struktur kolaboratif yang saling melengkapi. Kecamatan merupakan penghubung antara kebijakan kota dengan kondisi di lapangan. Mereka bertugas diantaranya yang pertama mengawasi dan mengontrol jalannya program rumah padat karya di setiap kecamatan yang ada di kota Surabaya. Yang kedua melakukan kunjungan lapangan. Yang ketiga memantau kedisiplinan pekerja. Yang keempat memverifikasi permasalahan teknis seperti ketika adanya peralatan yang rusak. Yang kelima melaporkan pendapatan pekerja kepada bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat daerah Kota Surabaya. Kecamatan juga berfungsi sebagai mediator ketika terjadi permasalahan antara pekerja, kelurahan, dan pembina teknis. Disinilah peran kecamatan untuk menjaga agar program rumah padat karya di setiap kecamatan yang ada di Kota Surabaya tetap berjalan dengan lancar dan konsisten. Kelurahan menjadi pelaksana terdekat di lapangan, menentukan lokasi, menyeleksi pekerja, mengatur jadwal, mencatat pendapatan, menjaga alat, serta menjadi penghubung antara pihak rumah padat karya dan pembina teknis. Peran kelurahan memastikan operasional harian tetap berjalan dengan baik. Tugas mereka tidak hanya itu saja, tapi juga menyiapkan bahan baku, menjalankan proses produksi, menjaga kualitas hasil produksi, menjaga kebersihan proses produksi, pencatatan keuangan secara sederhana, hingga pelaporan ke pihak kelurahan. Selain itu, mereka juga dituntut untuk mencari peluang besar lainnya agar proses produksi bisa berjalan dengan maksimal. Namun, ada beberapa kendala yang masih sering muncul, seperti kedisiplinan pekerja yang belum maksimal, kerusakan alat yang tidak segera dilaporkan, serta promosi dan pemasaran yang belum maksimal. Itu semua menjadi tantangan bersama agar program padat karya bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Masyarakat Gakin atau Pragakin adalah penerima manfaat sekaligus pelaku utama. Mereka mendapatkan penghasilan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Tantangan seperti absensi dan minat kerja rendah menjadikan pendampingan berkelanjutan sangatlah penting. Selain pemerintah dan masyarakat, ada juga peran besar dari mitra luar seperti CSR, perusahaan, Basnas, UMKM, kampus, dan komunitas sosial. Mereka ikut mendukung dengan berbagai cara, seperti memberikan bantuan alat, membantu memperbaiki alat yang rusak, mengadakan pelatihan tambahan, bahkan membantu memasarkan produk hasil kerja RPK. Kerjasama seperti ini membuat program padat karya jadi lebih kuat, lebih mandiri, dan punya peluang yang lebih besar untuk terus berkembang. Dalam observasi kami di Rumah Padat Karya Sri Perkelurahan Sawahan, kami melihat proses produksi dari pemotongan bahan hingga finishing. Di sana semua pekerja terampil, tetapi masih perlu dukungan dan alat pemasaran.
Hal ini sejalan dengan data kota di mana rumah padat karya aktif biasanya memiliki alat yang layak dan alur kerja rapi. Hasil dari analisis kami menunjukkan bahwa program padat karya merupakan hasil penerapan nyata dari collaborative governance, yang dimana sebuah model tata kelola yang melibatkan aktor pemerintah, masyarakat, perangkat daerah, dan sistem yang saling terhubung dalam satu sistem. Rekomendasi dari kami yaitu memperkuat pemasaran digital, memperbaiki alat secara rutin, melatih pembukuan pekerja, menggandeng kampus sebagai inkubator, menambah variasi usaha, dan melakukan regenerasi pekerja. Tata kelola ini efektif karena yang pertama, pemerintah menyediakan kebijakan dan juga alat. Yang kedua, perangkat daerah mengawasi secara teknis. Yang ketiga, kelurahan mengawasi secara langsung. Yang keempat, kelompok RPK bekerja dan juga memproduksi. Yang kelima, masyarakat dapat menerima manfaat. Yang terakhir, yang keenam, mitra dapat memperkuat pendanaan dan juga pemasaran. Nah, ketika semua aktor dapat bekerja dengan harmoni, maka pembangunan yang dihasilkan dapat bersifat berkelanjutan. Itulah makna dari program padat karya. Program yang tumbuh dari gotong royong, kolaborasi, dan juga semangat membangun kota dari pinggiran. Kami berharap program ini dapat menjadi wadah dan juga harapan bagi masyarakat.